Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, Silakan ketua kelas. doa mulai. Selesai. Amin. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa presensi di Google Form yang sudah Bapak kirimkan linknya di WA Group ya anak-anak. Baik, Pak Guru. Anak-anak, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada musim penghujan. Banyak sekali terjadinya banjir di mana-mana. Nah, apakah banjir akan mempengaruhi kesehatan masyarakat anak-anak? Dapat mempengaruhi, Pak, Ya, karena apa anak-anak? karena banjir itu menimbulkan berbagai penyakit seperti timbulnya nyamuk, lalat, dan penyakit yang lainnya. Ya, bagus sekali Mas Ahimsa. Nah, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap, Pak Guru? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Baik, Pak Guru. Minggu pagi, Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir, sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa saja hal-hal yang menyebabkan banjir? Saya, Pak Guru. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua, penebangan pohon secara liar. Wah, pinter sekali Mas Ahimsa. Nah, di sini Siti pun bertanya kepada ayahnya. Ayah, apa hal yang menyebabkan banjir? Sang ayah pun menjawabnya, ada beberapa penyebab banjir, di antaranya membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon secara liar. Nah, jadi ada dua hal utama yang sering menjadi penyebab banjir ya. Nah, berikutnya adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Yang pertama itu adalah membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya itu di sungai. Nah, sampah yang terbuang di sungai tersebut akan menyumbat aliran air dan nantinya akan menyebabkan banjir. Kemudian, penyebab banjir yang selanjutnya adalah penebang pohon secara liar. Jika penebangan pohon secara liar ini terus dilakukan, apalagi jika terjadinya tebangnya di daerah pegunungan, maka akan menyebabkan bencana yang berbahaya, yaitu banjir bandang ya anak-anak. Jika ini adalah dua hal yang sering menyebabkan banjir, jika seluruh warga sadar, misalnya untuk tidak menjaga kebersihan, maka wilayah tersebut pasti akan terhindar dari banjir ya anak-anak. Nah, menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nah, lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Lingkungan yang baik akan terwujud apabila masyarakat mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Selanjutnya adalah contoh tanggung jawab menjaga lingkungan. Yang pertama itu
melakukan reboisasi. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Nah, tebang pilih ini adalah ketika menebang pohon, tidak semuanya di pohon, tapi dipotong, tapi hanya beberapa pohon yang sudah dipilih yang akan ditebang. Nah, yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Dan terakhir, mengurangi penggunaan plastik ya anak-anak. Jadi, ini adalah contoh-contoh tanggung jawab warga dalam menjaga lingkungan. Ya Pak Guru. Nah, selanjutnya, apa manfaatnya jika kita bertanggung jawab menjaga lingkungan? Yang pertama itu, kita terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua, lingkungan menjadi aman, bersih, dan tertib. Yang ketiga, bebas dari polusi. Dan yang terakhir, mengurangi resiko terkena bencana alam. Jika menjaga kebersihan lingkungan, jika tidak menebang pohon maka resiko terkena bencana banjir dan juga banjir bandang akan terkurangi. Kemudian kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan kita ya anak-anak. Nah, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Nah, perhatikan pantun berikut ini anak-anak. Aku punya 10 orang sahabat. Mereka semua menyenangkan. Tanggung jawab masyarakat, salah satunya menjaga kebersihan. Nah, dari pantun ini, kira-kira apa ya amanatnya? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya Pak Guru. Ya, silahkan Mas Ahimsa. Amanat pantun di atas adalah sebagai masyarakat kita harus menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita. Ya, betul sekali. Amanat pantun di atas adalah sebagai masyarakat kita harus menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita. Nah, anak-anak, terakhir Bapak akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah membuat gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Buatlah alur cerita sederhana, tentukan tokoh dan karakternya. Nah, gambar cerita itu cukup 4 adegan gambar saja ya. Ya, Buatlah gambar sebaik mungkin dan menarik. Lalu kumpulkan melalui Google Form yang telah Bapak sediakan di grup ya. Dan terakhir, pengumpulannya itu 1 minggu dari sekarang anak-anak. Apakah paham? baik Pak Guru. Paham. Ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah di antara kalian masih ada yang belum memahami materi pembelajaran hari ini? Sudah Pak Guru. Ya. Nah, coba anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Belajar tentang memahami faktor penyebab terjadinya banjir. Ya, betul sekali Mas Ahimsa. Yang pertama itu memahami faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, menuliskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang ketiga, menyebutkan amanat dan isi pantun yang disajikan. Dan yang terakhir, menentukan tema gambar, menyiapkan alat untuk menggambar, membuat sketsa gambar, dan menyempurnakan gambar. Selanjutnya, Ketua kelas silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Ketua kelas. Kita akhiri pada pembelajaran kali ini dengan berdoa dimulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Bapak minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.